simbol. Simbol-simbol harus dipahami dengan baik. Ustaz, kenapa keras begini dalam masalah simbol? Karena saya dalam masalah fikih, mau pakai Hanafi, mau pakai Maliki, mau pakai Syafi'i, mau pakai Hambali, tak masalah. Dalam masalah fikih saya tidak ketat dalam satu mazhab. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah tak dapat ditawar-tawar. Saya beli topi. Topi ini cantik, sayang betul saya dengan topi. Dibeli di Port Said, dekat dari Kairo. Port Said ini kawasan bebas cukai, tak ada cukai. Kemana-mana saya pakai itu topi. Suatu hari saya pergi ke satu daerah namanya Mahallah Kubra. Dari Kairo sekitar 150 km jalan-jalan. Pas sedang sholat di masjid dipanggil sama bapak-bapak. Ta'al, sini. Syufu. Dia ingin tengok kolan suah. Saya tunjuk. Saya sangka dia mau muji peci saya. Oh, peci saya bagus. Tengok. Begitu dia pegang, dia sobek peci saya. Koyak. Tak bisa ngomong saya tengok. Kenapa ente sobek topi saya? Dia bilang, ini salib. Saya tidak menganggap itu salib. Kenapa? Lambang bendera Inggris. Bendera Inggris. Belakangan setelah jadi ustaz baru saya baca-baca sejarah. Mereka orang-orang Eropa membawa salib ke benderanya. Bendera Inggris salib. Bendera-bendera Eropa sebagian besar membawa salib. Jadi kalau ada orang Islam sekarang, jangan bawa agama. Ini masalah negara nih. Ini masalah kelurahan nih. Jangan bawa agama. Orang Eropa bawa agama ke benderanya. Orang kita tak mau bawa agama. Lebih sekuler orang kita daripada orang barat dulu. Agama dia bawa, salib. Sampai-sampai apa pesan Alzheimer? Kalau mereka tidak bisa engkau salibkan, jangan sampai mereka mati meninggalkan salib. Iringi mereka dengan palang salib. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Turki sudah merubah salib di ambulan itu dengan bulan sabit. Brunei Darussalam sudah merubah salib. Kita DPR pusat sudah studi banding ke Turki, bolak-balik sampai tidak bertahan mereka. Yang minoritas menang. Kalau tidak dapat engkau salibkan mereka, paling tidak saat ulang tahun dia menjadi kafir. Paling tidak setelah mati diantar ke liang lahat dengan palang salib. Tapi orang kita tak peduli dengan simbol-simbol ini. Simbol, hati-hati dengan simbol. Banyak perbuatan kafir yang kita tiru. Seperti Ustaz kata ultah tiup lilin, nanti diponis kafir. Apa sampai segitu sekali Pak Ustaz? Oh, ini nampaknya tak bisa menerima karena tiap tahun tiup lilin. Ini tak betul dalil Pak Ustaz. Dari mana dalil Pak Ustaz? Saya bacakan dalilnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Man tashabbaha, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Lalu datang kawan saya mengkritik saya. Kata dia, ente ikut-ikutan suatu kaum. Mana? Meletakkan sorban melintang. Pendeta Katolik kan ada juga yang sorbannya begini. Pendeta Katolik ada yang meletakkan sorban begini. Kata dia, ente sudah ikut-ikutan perbuatan pendeta Katolik. Berarti nanti masuk neraka sama pendeta Katolik. Saya tak jawab ucapan dia, saya balas. Saya ambil gambar pendeta Yahudi yang meletakkan sorban di atas kepala. Pendeta Yahudi sorbannya di atas kepala. Saya letakkan foto Imam Masjidil Haram. Kalau begitu Imam Masjidil Haram juga masuk neraka, karena meletakkan sorban di atas kepala. Jadi yang namanya menyerupai orang kafir itu bukan menyerupai pakaiannya. Kalau saya pakai dasi, Obama pakai dasi, apakah saya masuk neraka sama Obama gara-gara saya pakai dasi? Tidak. Lalu kenapa orang yang tiup lilin itu bisa kata Pak Ustadz masuk neraka? Karena tiup lilin adalah ritual. Kalau sudah dalam masalah ritual, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jadi jangan katakan saya menempatkan dalil tak pada tempatnya.
Saya paham, Bapak ikut jamaah masjid, Bapak Ibu sudah ikut pengajian, tapi andai nanti dibantah oleh orang, jawaban saya ini sebagai alat untuk menangkisnya. Hadisnya jelas, man tasabbaha, siapa yang menyerupai suatu kaum dalam masalah akidah, dibelikan anak topi kerucut panjang. Topi kerucut panjang namanya San Benito. Untuk meniup lilin itu. Ini sudah komplit kekafiran ini. Malam tahun baru dipakai. Anak ulang tahun baru dipakai. Pakai topi San Benito. Itu topi datang dari mana? Topi itu dibuat oleh Ratu Spanyol Elizabeth. Ratu Inggris Elizabeth. Ratu Spanyol Isabella. Spanyol 700 tahun jadi negeri Islam. Sampai hari ini di Spanyol ada masjid Islam, masjid besar, namanya Masjid Alhambra. Dibuat dari batu granit yang merah. Tapi kemudian umat Islam ditekan. Kalau mau tetap di Spanyol harus murtad. Orang Islam yang murtad membedakan dengan Kristen asli dengan Islam murtad diberi topi San Benito. Jangan belikan topi San Benito untuk anak. Ini karena sayang nanti malam tahun baru Januari 2017. Ma, belikan topi panjang, belikan. Trompet, trompet tradisi orang Yahudi. Sambutlah tahun baru itu dengan meniup trompet. Perjanjian lama. Buka kitab perjanjian lama. Ada ditulis. Itu bukan sekedar simbol. Simbol-simbol harus dipahami dengan baik.